Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau menjaga kami tidur semalam, dan pagi ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami beraktivitas, kami mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini, hari Kamis 30 September 2021, terambil dari Galatia 3, ayatnya yang ke-23 sampai 27, saya akan bacakan untuk kami semua. Beginilah firman-Nya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul Sama-sama Anak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, anak-anak yang tinggal di panti asuhan berasal dari berbagai latar belakang, baik itu wataknya, sifatnya, dan temperamennya satu sama lain saling berbeda. Dan di panti asuhan itu pastinya ada yang mengasuh. Dan saudara-saudara Bapak Ibu yang mengasuh panti asuhan itu mestinya mempunyai keluarga dan kehidupan sendiri. Jadi, di samping pengasuh itu merawat dan mengasuh anak-anak panti, pengasuh pun tetap mempunyai tugas mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri dan keluarganya. Dalam kondisi demikian, seorang pengasuh panti asuhan akan berusaha memperlakukan semua anak, baik itu anak panti maupun anak kandungnya sendiri, tanpa membedakannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa saat kita percaya kepada Kristus, mereka juga termasuk kita juga keturunan Abraham. Mereka telah sama-sama diterima sebagai anak-anak Allah. Sehingga perbedaan apapun seharusnya tidak lagi menjadi pemisah di antara mereka. Mereka termasuk kita adalah satu, yaitu anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, status anak Allah yang kita terima melalui iman tersebut
adalah sebuah anugerah yang bermula dari penebusan Kristus. Dalam Galatia 4 ayatnya yang kelima, demikian firman-Nya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima sebagai anak. Dengan demikian, kita menjadi miliknya, didiami oleh Roh Kudus, dan menjadi ahli warisnya. Ini semua membuktikan bahwa Dia, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, mengasihi kita dengan sempurna. Alkitab pun itu berisi janji-janji Tuhan yang luar biasa banyaknya. Untuk siapa janji-janji itu? Semuanya diberikan kepada setiap orang yang telah menjadi anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Alkitab mengajarkan iman berarti pasrah dan percaya dengan penuh keyakinan. Iman adalah karunia Allah. Iman itu alami seperti nafas kita. Apakah kita menginginkan iman yang lebih besar? Untuk itu, mintalah kepada Allah. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan memberikannya kepada kita. Mengapa Allah ingin memberikan iman yang lebih besar kepada kita? Karena Allah mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita akhiri renungan pagi dengan berdoa. Bapa yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di sini. Engkau berkati Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan seluruh warga GKJ Karangbendo. Dari anak-anak sampai adiuswo di dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk warga yang sakit, yang dalam pemulihan, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Untuk anak cucu kami yang sekolah secara online, berikan mereka kesehatan yang baik, semangat di dalam belajarnya. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami selalu mohon kepadamu, kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu dari muka bumi Nusantara, bahkan dunia. Program vaksinasi kiranya boleh berjalan lancar dan disiplin melakukan protokol kesehatan. Bapa, inilah doa syukur, permohonan, dan pengharapan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Semua kami haturkan kepadamu dengan berlandaskan pada Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, saat teduh pagi ini. Ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.